Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Minggu 18 Oktober 2025. Hari Minggu biasa ke-29. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara-saudariku yang terkasih, suatu kali ada yang menyampaikan bahwa dia sudah lelah berdoa. Tuhan tak kunjung menjawab doa-doanya. Dia mengatakan dia sampai pada titik di mana dia sudah putus asa untuk berdoa. Sudah tidak mau lagi berdoa. Ada pertanyaan mendasar, mengapa saya harus berdoa kalau tidak ada jawaban dari Tuhan? Mungkin juga apa yang terjadi itu juga terjadi pada diri kita. Kita merasa Tuhan tidak peduli dengan kita. Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita. Padahal kita siang malam berdoa. Betulkah Tuhan tidak menjawab doa-doa kita? Betulkah Tuhan mengabaikan permohonan kita? Atau jangan-jangan kita yang terlalu banyak menuntut pada Tuhan? Atau jangan-jangan karena kita yang tidak bisa melihat jawaban Tuhan lewat peristiwa hidup kita setiap hari? Lewat keluarga kita, lewat sesama kita yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injilnya hari ini, Yesus menyampaikan jawaban atas semua keluhan itu dengan sebuah perumpamaan tentang seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Janda itu meminta hakim tersebut untuk membela haknya. Tapi hakim itu menolak. Tetapi janda itu tetap datang padanya. Ia terus meminta tolong pada hakim itu. Hakim itu tidak tergerak hatinya, meskipun janda itu memohon agar dia sudi membela haknya. Namun karena janda itu sering datang, hakim tersebut menjadi risih. Hakim merasa janda itu sudah menyusahkannya. Akhirnya hakim itu menolong perkara janda itu. Tujuannya agar janda itu berhenti mengganggunya. Saudara-saudariku terkasih, perumpamaan ini memberikan jawaban dekat kita betapa dahsyat kuasa yang timbul dari kegigihan, dari kerja keras. Janda itu menunjukkan pada kita bahwa ia tidak pernah menyerah walaupun ia diabaikan oleh hakim. Ia tetap terus memohon dan pada akhirnya hakim mengabulkannya. Usaha dan kerja keras serta doa yang tak jemu-jemu, tak pernah berhenti, tanpa mengenal rasa bosan, tidak pernah akan sia-sia. Selalu membawa hasil. Tuhan pasti akan mendengar, menjawabnya dengan cara Tuhan. Hakim yang seperti itu saja mau membantu janda yang terus memohon. Tentu Tuhan Allah kita jauh melebihi itu. Ia akan selalu mendengar kita. Allah pasti akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Saudaraku terkasih, berdoalah dengan tekun, setangguh janda yang ditakuti oleh hakim yang lalim.
Hanya dengan ketangguhan iman dan harapan yang tak pernah pudar, manusia dapat mengalahkan kuasa kejahatan dalam dirinya sendiri. Percaya, Allah mengenal engkau dan mengetahui pergumulan hidupmu. Ia mengetahui waktu terbaik untuk menolongmu pada saat yang tepat. Maka jangan pernah berhenti datang pada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Percaya Tuhan akan membantu dan menolongmu. Bila hari ini doamu belum dijawab Tuhan, itu bukan berarti Tuhan tidak menjawab doamu. Tuhan tahu kapan dan akan menjawab setiap doamu. Tuhan akan menjawab dengan cara Tuhan. Yang terpenting bagi kita seorang beriman adalah jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.